Amin. Kita awali dengan sebuah pujian, yaitu seluruh dunia nyanyikanlah. Slide tolong. Seluruh malaikat bergema, pujian terdengar, dan alam tak lelah. Seluruh dunia hanya Kau Allahku. Kita bersama-sama mengakui, kita berdiri, dan kita mengakui bahwa kebaktian hari ini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Nats pembuka saya ambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang akan saya bacakan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kita sambut dengan sebuah pujian, yaitu Roh Kudus hadir di sini. 2 kali kita menyanyikannya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kau Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kau refnya, bros. Menyembah-Mu dengan kuasa. Refnya.
dengan kuasa Allah. Ku buka jalan dengan kuasa. Terima kasih. Kita tahu bahwa Roh Kudus sudah hadir bersama dengan kita. Sekali lagi kita bersyukur sekali kita masih bisa berkumpul, kita bisa beribadah, kita bisa bernyanyi semuanya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Besarkan Nama Tuhan. Kita nyanyi 2 kali. Agak semangat ya. Kita berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kebesarannya besar, tiada dapat besar kasih-Nya. Oh, Tuhan yang ajaib, yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Silakan duduk. Kita akan buka dalam doa pembuka ya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, dan hari ke per hari. Hari ini kami berkumpul karena Roh Kuduslah yang memimpin kami. Pimpinlah kami saat ini ya Tuhan, karena kami telah siap hati kami memuliakan dan memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu lagi yaitu Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidup. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Sekali lagi.
Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidup. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Saya akan membacakan sebuah nats untuk pengampunan dosa yang diambil dari Mazmur 25 ayat 11 dan 12. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya Bapa, di dalam perjalanan hidup kami ini, kami tahu banyak sekali yang secara sengaja maupun tidak sengaja kami melakukan suatu kesalahan, baik terhadap diri kami sendiri, kepada sahabat kami, kepada keluarga kami, tapi terutama adalah kepada Roh Kudus. Dengan ini ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, kiranya kasih-Mu menolong kami untuk mengerti akan kesalahan kami, dan hal-hal ini tidak kami ulangin lagi. Demikian juga ya Tuhan, bukalah hati kami untuk dapat juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya jangan adanya dendam yang senantiasa ada di dalam hati kami, tapi kiranya adanya sukacita dari-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu. Amin. Sebuah lagu lagi yang akan kita nyanyikan, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita persiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita nyanyi sebuah lagu lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk menerima firman Tuhan.
Kita nyanyikan cuma sekali saja. Ku siapkan hatiku dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah. Curahkan rahmat di jemaat. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu menolong hidup. Hatiku telah siap Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Minggu, di pagi yang teduh, di pagi yang cerah ini, dari dalam satu semangat persekutuan cinta kasih, kami sungguh-sungguh Tuhan telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan sempurnakan kesiapan kami dengan Roh-Mu yang kudus yang mau hadir dan berbicara dalam hati kami, memberikan kami hati yang lembut, hati yang penuh syukur untuk boleh menyambut firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami yakin firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan hati kami, bahkan untuk mengarahkan hidup kami supaya kami semakin berdaya, kami semakin bermakna, kami semakin berguna dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang penolong. Maka Tuhan, kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Oma. Kita bersyukur pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita akan alaskan dalam pembacaan Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 25. Dengan dua judul perikop, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan juga rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 25 ya. Saya bacakan buat kita. Ini yang tersedia ayat 17. Gak apa-apa, saya awali dengan ayat 12 ya. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat.
Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar sambil berkata-katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak ada seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Demikian firman yang kita renungkan pada pagi hari ini. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, melakukannya, memeliharanya dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Ya, tema kita pada hari ini adalah Tuhan penolong atau Tuhan menolong. Ya, kita tunggu sebentar bahannya. Ya, Tuhan menolong. Ya, saya coba kendalikan dari sini, semoga bisa. Apa mungkin terlalu jauh ya? Ya, boleh dibantu ya Pak dari belakang ya. Oke, terus ya, ini teks kita tadi.
Ya, ada ungkapan dari seorang pengarang buku Kristiani. Dia mengatakan tentang bagaimana manusia ya mengalami frustrasi, depresi, dan cara yang tepat untuk boleh keluar dari situasi yang depresi, ya, frustrasi yang seperti itu. Dia bilang begini, banyak orang merasa begitu tertekan oleh harapan orang lain, sehingga menyebabkan frustrasi, sengsara, tersesat, dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Ini cara orang mengalami depresi karena mereka terlalu berpikir, terlalu ambil hati, terlalu makan hati begitu ya dari kata-kata orang lain. Pandangan orang seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang tertekan. Bagaimana cara memenuhi ya keinginan orang lain, harapan orang lain tentang diri kita. Terus, nah, tetapi cara untuk menjalani hidup yang sederhana, penuh sukacita, damai, itu kuncinya adalah belajar dipimpin oleh Allah lewat Roh-Nya, ya, lewat Roh Kudus. Kehidupan yang sederhana, kehidupan yang penuh kasih dan damai itu adalah buah dari ya pekerjaan Allah dalam kehidupan kita lewat Roh-Nya yang Ia taruhkan di hati kita. Allah Roh yang bekerja dari dalam diri kita, sehingga muncul nanti damai yang sifatnya dimulai dari dalam, damai yang tumbuh dari hati, bukan damai yang dihasilkan oleh karena faktor-faktor dari luar diri kita. Damai yang paling sejati itu muncul dari dalam. Ya, buah roh itu muncul dari gerakan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita dan bukan dari tradisi, bukan juga dari omongan-omongan dari orang lain. Kita nih kalau mengikuti kata orang nggak pernah ada kelarnya ya. Ntar orang bilang rambutnya kayaknya bagusnya dipanjangin deh, kita panjangin. Ntar ketemu lagi orang yang baru, kayaknya rambutnya bagusnya dipendekin deh, kita pendekin. Kayaknya bagusnya dikasih warna-warni deh kayaknya gitu ya. Kita kasih warna-warni. Nggak pernah ada habisnya. Jadi kita nggak bisa mengikuti semua kata orang. Belum lagi nanti yang omongannya yang lebih menyakiti, nyelekit, pedas gitu ya. Yang suka menyalahkan, cari-cari kelemahan. Kita akan makin depresi kalau kita mengikuti kata orang atau harapan manusia. Jadi hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu merupakan satu jalan untuk kita boleh keluar dari depresi dan hidup dengan tadi ya, sukacita, damai yang tumbuhnya digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, kita ini terlalu sering merasa frustrasi tentang diri kita. Ada yang masih merasa sulit menerima dirinya, sulit menerima hidupnya. Semoga enggak ya. Semoga kita sudah bisa menerima hidup kita nih dengan apa adanya, dengan tulus, dengan polos. Inilah hidup yang Allah anugerahkan bagi hidupku, ya, bagi diriku. Jadi jangan pernah lagi merasa, aduh hidungku pesek, aku nggak suka. Mataku belo atau sipit, aku nggak suka. Rambutku ikal gitu ya, rambutku melenting-melenting, aku nggak suka. Kenapa Tuhan kasih saya rambut yang melenting-melenting, rambut yang nggak lurus gitu ya? Aku nggak suka. Jadi kita mesti belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Itu cara yang saya kira cara yang baik untuk kita bisa hidup dengan tadi ya, dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Dan juga tadi ada orang-orang yang dipenuhi anggapan, penilaian dari orang lain. Nah, kita boleh mendengar nasihat yang baik dari orang lain, tapi jangan sampai kita semua diambil hati. Ya, yang baik kemudian jadi bikin orang jadi sombong, jadi lupa diri gitu ya. Yang buruk jadi orang bikin orang jadi sakit hati, dendam, benci ya dan seterusnya. Jadi jangan semuanya dimasukkan ke dalam hati. Nah, yang baik disaring ya, diterima sebagai sebuah motivasi, dukungan yang baik, tapi yang buruk itu mesti dipilah-pilah. Mana masukan yang mengarah pada
yang positif untuk mendukung gitu ya, untuk memajukan kita, dan mana yang perlu kita abaikan. Ya. Terus, nah pada hari ini kita melihat bahwa ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan para murid. Ya, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Ini diungkapkan tadi dalam ayat yang pertama ya. Rasul-rasul itu mengadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Ini sebuah tanda bahwa Tuhan itu campur tangan. Walaupun dia sudah kembali ke sorga, tapi Tuhan Yesus itu masih terus bekerja dengan kuasanya, ya, dengan kehadirannya yang sifatnya ilahi dan maha kuasa, bahkan dengan Roh Kudus yang bekerja secara penuh, secara luar biasa dalam kehidupan para murid. Roh Allah itu berkuasa, memberikan untuk kuasa kepada para murid untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga untuk mengusir kuasa-kuasa di dunia ini yang sifatnya merusak, yang menghancurkan. Roh Kudus memimpin para murid. Juga nanti memberikan mereka hikmat untuk boleh mengajar, menceritakan, mengisahkan dengan sangat baik ya tentang sejarah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan menolong para murid untuk menjadi orang-orang yang sangat beriman. Kita bisa melihat bahwa para murid menjadi orang-orang yang sangat beriman. Kalau dulu waktu di Getsemani mereka ketika Yesus ditangkap ya, semuanya pada mabur, pada kabur. Bahkan ada yang sampai melepaskan pakaiannya hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri di Taman Getsemani. Tapi setelah itu ketika mereka dikuasai oleh Roh Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan iman. Sangat beriman. Nggak ada lagi yang kabur. Maka mereka tampil di muka umum, mereka berani untuk mengajar, mereka berani untuk terlihat oleh orang banyak dan melayani orang-orang yang sakit. Sangat beriman. Dan juga Tuhan menolong mereka menjadi pelayan Tuhan yang sangat berguna. Karena nanti akan ada orang-orang dari berbagai daerah, berbagai kota di sekitar Yerusalem datang kepada mereka membawa orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dirasuk oleh kuasa-kuasa yang jahat, dan mereka menyembuhkan mereka semua. Jadi banyak mereka sangat penuh dengan itu ya, penuh dengan iman, penuh dengan kuasa menjadi anak Tuhan, murid Tuhan, hamba Tuhan yang sangat berguna untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang baik. Ini buah dari itu tadi ya, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan juga para murid mampu ditolong Tuhan untuk membangun persekutuan yang sangat erat. Tadi diungkapkan dalam ayat yang ungkapan tadi ada erat, kata erat ya. Jadi bagaimana mereka dimampukan Tuhan untuk membangun persekutuan yang sangat kuat ya, yang sangat erat. Jadi mereka bukan lagi orang-orang yang gampang tercerai-berai, bukan orang-orang yang gampang berpisah ya atau kabur lagi, tapi mereka menjadi orang-orang yang sangat kuat, yang sangat mantap ya hubungannya satu dengan yang lain. Jadi itu buah dari pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hati mereka, hidup mereka. Ya, sehingga mereka mampu menjadi orang-orang yang begitu erat, begitu kuat satu dengan yang lain. Bahkan nanti kita bisa melihat bagaimana kemudian para murid ini mereka bersedia untuk menjual harta benda mereka, menjual tanah, menjual rumah mereka untuk uangnya itu dipakai bersama-sama. Tidak ada harta atau uang yang sifatnya hanya untuk dipakai buat diri sendiri. Ya, yang jual harta dipakai untuk bersama-sama, yang jual rumah, jual tanah begitu ya, dipakai untuk kepentingan mereka bersama-sama. Jadi ini buah dari pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan para murid. Jadi itu yang terlihat ya, bagaimana mereka benar-benar ya dibantu, ditolong Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar-benar hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan, hidup dalam suasana hidup yang penuh dengan cinta kasih, ya, damai
sejahtera yang luar biasa. Nah, terus. Dan tiap-tiap hari ya Tuhan menambah jumlah mereka. Mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Jadi ini buahnya ya. Tiap hari mereka ditambahkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang percaya, yang bertobat. Bahkan suatu waktu ketika mereka sedang berkumpul ya, kemudian Petrus mengajar, berkhotbah, dan ada 3.000 orang yang secara serentak ya mengaku percaya kepada Injil, dan mereka menjadi satu keluarga yang besar, ya keluarga yang beriman, yang percaya, yang hidup dalam persekutuan yang erat, yang sejati dengan Tuhan. Jadi bayangkan tiap-tiap hari ada orang-orang yang percaya, yang Tuhan tambahkan menjadi bagian dari keluarga kerajaan sorga, kerajaan Allah. Nah, pada zaman sekarang ini ada tantangan ya, bagaimana kita setiap hari mestinya belajar untuk bergantung, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi bergantung kepada yang lain ya. Kalau kita nonton yang lalu tuh MotoGP, yang ada di Mandalika, di Lombok, ya ada pawang hujan yang beraksi begitu percaya diri. Ya, bagaimana dia mengatakan dia bisa menghalau hujan. Ya. Dan memang anehnya juga tuh hujan berhenti ya. Dia tampil di depan orang banyak, hujan tuh berhenti. Kita nggak tahu apakah ini pakai apa nih? Apakah kalau memang itu betul-betul berhenti karena dia itu pasti pakai ilmu-ilmu hitam atau pakai kuasa-kuasa dunia ini yang kuasa-kuasa dunia yang menyesatkan. Ya. Kalau saya pribadi sih memandangnya itu kebetulan ya. Jadi buat kita saya kira kita nggak lagi bisa atau nggak lagi boleh percaya kepada kuasa-kuasa dunia ini ya. Baik itu dalam bentuk ya ramalan-ramalan tentang pandangan mana feng shui, letak yang menguntungkan atau angka yang menguntungkan, atau waktu yang baik dan waktu yang buruk, atau tentang ramalan-ramalan bintang, zodiak, ya. Masih ada yang kira-kira percaya dengan yang begitu? Jangan ya. Kalau buat kita kan semua angka baik ya. Soalnya saya pernah mendengar ada seorang pemuda, dia mau nikah, lalu antar keluarga, antar orang tua, ngobrol, ya bertemu untuk bicarakan waktu atau tahun atau hari yang baik. Akhirnya itu pasangan nggak nikah, bahkan putus. Karena apa? Tahun ini dianggapnya ciong, ya nggak cocok. Bawaannya tahun ini panas, ribut gitu ya. Tahun depan juga sama, nggak pas. Tahun ketiga juga sama, nggak pas lagi. Ya akhirnya lama-lama mereka, ya kalau nggak nikah-nikah gimana gitu ya. Akhirnya mereka putus. Ya putus dan kemudian udah masing-masing cari yang cocok gitu ya. Atau pasangan yang lebih pas. Ada yang sampai begitu ya. Jadi sampai mereka coba mencocokkan tentang tahun yang baik, hari yang baik, bulan yang baik untuk menemukan mana yang paling cocok. Kalau buat kita orang Kristen semua hari baik. Ya semua tahun baik, semua bulan baik, nggak ada yang tidak baik. Ya semua waktu yang Tuhan berikan kepada manusia ini itu baik untuk kemudian kita jalani dengan sebaik-baiknya. Tergantung pada bagaimana kita caranya ya, cara menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Maka semua hari, semua nomor, semua angka buat kita baik. Jadi kalau sekarang rumahnya ada di nomor 4, jangan panik. Ya, jangan panik, jangan kebawa pikiran ya. Aduh, saya sakit-sakit di sini karena rumah saya nomornya 4 apa 14 gitu ya. Ini gara-gara anak saya nih yang beli rumah kok di nomornya nomor
nomor 4, atau jangan-jangan saya sakit karena rumahnya pas ditusuk sate gitu ya. Bawa sial, nggak beruntung. Jangan-jangan karena begitu, atau mungkin saya sakit-sakit karena saya tinggal di lantai di apartemen di lantai 4, lantai 14, lantai 13. Kita kalau kalau begitu terus kita akan pusing sendiri. Ya, kita akan depresi. Kalau kita bergantung pada hal-hal yang sifatnya ya duniawi seperti itu. Anak kami kan beberapa hari atau beberapa kali dia sakit-sakit ya. Ada aja yang bilang, oh itu karena mungkin ada yang gangguin. Ya, ada yang gangguin atau ada yang roh-roh jahat yang mungkin mendekat gitu ya, maka dia sakit. Ada tetangga-tetangga yang bilang begitu. Kita santai aja ya. Kita yakin bahwa bukan karena itu dia nangis. Bukan karena ada yang roh-roh jahat yang ganggu gitu ya, dia nangis. Kita sih berpikirnya ya mungkin karena dia pengen diajak main, dia pengen gak mau ditinggal gitu ya, dia pengen minum, dia pengen makan, maka dia nangis. Bukan karena yang lain-lain. Jadi kita harus selalu membangun pemikiran yang positif bahwa kita nih dijagai, dilindungi Tuhan. Ya, dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan kuasa ilahinya. Terus ada juga orang-orang yang bergantung kepada yang seperti ini. Menjadikan hal-hal ini menjadi sumber pertolongan. Ya, uang, saham, kripto. Ada yang nyimpan kripto di rumah? Orang-orang lagi pada panik nih ya. Dulu harganya tinggi sekali. Ya, sekarang makin menurun, makin merosot. Orang-orang banyak yang sedang pusing, sedang galau ya. Karena mungkin karena saham turun, karena kripto turun, investasi juga nggak menentu gitu ya. Banyak orang yang kehilangan sukacita, kehilangan damai hidup karena mereka bersandar kepada hal-hal yang sifatnya uang, materi, ya, atau hal-hal yang sifatnya benda-benda yang fana. Kita boleh memiliki uang, nggak salah, tapi jangan sampai kemudian kita punya pengharapan, punya rasa damai itu bergantung kepada uang. Ya, coba terus. Ini ada ungkapan yang sangat orang berpikir memiliki lebih banyak uang atau harta akan menentukan harga diri, martabat, kebahagiaan, dan keselamatan. Orang-orang merasa bahwa kalau saya makin banyak harta, saya akan makin bahagia. Kalau saya punya banyak rumah, saya pasti akan lebih ceria. Kalau saya punya banyak saham, saya pasti akan jauh lebih berbahagia. Padahal enggak begitu. Ya, makin banyak harta, kita makin banyak rasa was-was, pusing. Ya, aduh, ntar orang lain nipu enggak ya? Orang lain nanti curangi enggak ya? Kadang-kadang orang juga jadinya ketemu kita bukan karena kita, ya, tapi karena harta kita, gitu ya. Kita merasa seperti dimanfaatkan oleh orang lain karena harta kita. Jadi kita nggak bisa bergantung kepada yang sifatnya seperti ini. Uang itu mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Uang itu bukan tujuan kita yang paling berharga. Dia hanya alat untuk mencapai tujuan. Untuk apa? Untuk melayani, untuk mengasihi, membantu orang, untuk memberikan dukungan kepada pekerjaan Tuhan, begitu ya. Untuk menjadi satu wadah untuk kita memenuhi kebutuhan hidup bersama. Ya, dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang dorongan memiliki harta telah menjerumuskan orang kepada perilaku yang tamak, serakah, dan ini bukan rakut ya, tapi rakus. Ya, tamak, serakah, dan rakus. Kita nggak bisa bergantung kepada yang sifatnya harta duniawi. Damai kita, bahkan hal-hal yang paling penting dalam dunia ini tidak bergantung kepada harta. Ya, soal damai, sukacita, soal keharmonisan, kebahagiaan keluarga, soal kesehatan, keselamatan, ya, kehidupan yang kekal itu nggak bergantung kepada harta.
Ini sebuah pepatah Romawi kuno ya. Uang itu seperti air laut. Ya, semakin Anda banyak meminumnya, semakin merasa haus. Semakin punya banyak uang, semakin nggak pernah puas dengan uang. Karena pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Ya, nggak pernah ada habisnya, nggak pernah ada. Kata orang kaya itu kan nggak pernah ada batasnya ya. Karena ada orang yang kaya, ada yang lebih kaya lagi. Nanti ada lagi yang lebih kaya lagi. Terus begitu ya, sampai nggak pernah ada batasnya. Bahkan orang-orang kaya pun saling bergantian tuh. Orang kaya di dunia ya, saling bergantian, saling berlomba, saling menyalip menjadi orang kaya yang paling kaya di dunia. Nah, ini juga ungkapan dari seorang ilmuwan Kristen bernama Blaise Pascal ya. Mencari pertolongan pada hal-hal yang materi tidak akan pernah cukup. Nggak pernah cukup. Karena jurang rasa butuh dalam hati manusia, rasa ingin dalam hati manusia yang tanpa batas itu, ya, hanya dapat dipenuhi oleh yang tak terbatas, yakni oleh Allah dalam Yesus Kristus. Jadi rasa haus manusia itu harus dipenuhi dengan kuasa ilahi, dengan damai ilahi, ya, dengan Roh Kudus yang maha besar, yang maha hadir, yang maha kasih, yang maha baik, yang mampu memenuhi kebutuhan atau rasa puas manusia. Kalau harta nggak pernah ada kelarnya, investasi nggak pernah ada kelarnya, ya, nggak pernah ada habisnya. Jadi harus dipenuhi oleh kehadiran, oleh kuasa, oleh cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Nah, dikisahkan dalam teks pada hari ini bagaimana kemudian para imam dari mazhab Saduki mereka merasa sangat iri hati kepada para murid. Mereka merasa tersaingi. Tersaingi dalam hal apa? Dalam mengajar, dalam mendapatkan perhatian orang lain, dalam mendapatkan dukungan, pengakuan dari orang banyak. Mengapa? Oleh karena banyak orang sekarang ini beralih, ya, dari orang-orang beralih yang tadinya mendukung kelompok Farisi, Saduki, kembali mendukung para murid dan mendukung Tuhan Yesus. Jadi berpaling kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang tadi, para imam itu menjadi sangat iri dengan para murid. Ya, mereka lalu kemudian menangkap, memenjarakan para murid, menginterogasi bahkan mengintimidasi mereka supaya jangan lagi mempengaruhi orang banyak, jangan lagi mengajar orang banyak dalam nama Tuhan Yesus. Ini bayangkan kalau orang ingin memenuhi rasa iri, itu nggak pernah akan ada kelarnya. Ya, kalau mengandalkan cara-cara yang buruk. Kalau iri, kemudian mengerjakan hal-hal yang ini ya, menangkap, mengintimidasi, mengancam orang, ya, itu nggak pernah akan ada kelarnya. Rasa puas itu nggak pernah ada kelarnya kalau hanya kemudian dipenuhi dengan cara-cara yang keliru, ya, dengan cara-cara yang sifatnya bergantung kepada cara-cara dunia ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa para murid yang dipenjara ini mereka menghadapi penangkapan itu seperti hal apa ya, hal yang kecil, hal yang biasa. Mereka tuh nggak melawan, nggak ribut-ribut. Mereka tuh nggak balik mengancam. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka seperti nurut, ikut begitu ya. Karena meyakini bahwa mereka pasti akan ditolong oleh Tuhan. Allah beserta dengan mereka. Mereka bersama-sama dengan Roh yang memberi mereka kekuatan, kemantapan hati untuk menghadapi semua tantangan, semua pencobaan yang muncul dalam kehidupan. Jadi dalam dekat dengan Allah itu seperti kata Mazmur ya, memang ada rasa tenang pada jiwa kita. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia
kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, jadi mereka sangat sangat tenang, mereka ikut, mereka meyakini bahwa Tuhan pasti akan menjaga, melindungi, membela kehidupan mereka. Dan terbukti, ya, Tuhan mengutus kemudian malaikatnya dan melepaskan mereka dengan cara yang sangat ajaib. Bayangkan penjaga masih ada di tempatnya, kemudian penjara masih terkunci dengan rapihnya, tapi mereka sudah ada di luar penjara. Ini gimana caranya ya? Ini luar biasa. Bagaimana mereka keluar tapi tanpa ada yang terbuka pintu, tanpa ada yang terusik para penjaga, tapi mereka bisa diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Jadi Tuhan menolong mereka dengan begitu ajaib. Ini bukti dari betapa hebatnya ya Tuhan kita. Dia melakukan berbagai hal yang luar biasa, yang ajaib tanpa menyakiti orang-orang yang lain. Ya, terus ini sebuah ungkapan yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu dari seorang teman tentang Tuhan. Ini bayangkan kalau Gus Dur punya keyakinan yang seperti ini, kita sebagai orang yang percaya harus punya keyakinan yang jauh lebih mantap ya tentang iman pada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak perlu dibela karena Dia sudah maha segalanya. Ya, belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Kan ada orang-orang yang sekarang ini kita mesti bela Tuhan, kita mesti demo gitu ya. Kita mesti berani untuk melawan orang lain yang yang menista Tuhan. Ini manusia jauh lebih nekat gitu ya. Dibandingkan dengan Tuhan aja santai. Ya, melihat orang-orang yang menista dirinya, ya kita pun jangan terpancing untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kita yang harusnya dibela oleh Tuhan, bukan kita yang membela Tuhan. Kita nggak punya daya untuk membela Tuhan, karena Tuhan jauh lebih di atas segalanya. Kita yang mesti meyakini dengan hati yang sungguh-sungguh, kitalah yang dikasihi, kitalah yang dibela, yang diperjuangkan oleh Tuhan menghadapi ketidakadilan. Maka jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya sungguh meyakini dalam hati saya bahwa Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat berpihak kepada orang-orang yang tertindas. Ini yang saya sangat yakini ya. Dia sangat peduli, sangat berpihak kepada orang-orang yang tertindas. Maka hati-hati ya. Kalau kita jadi orang yang menindas, kita menjadi lawannya Tuhan. Bukan lawan manusia, kita lawannya Tuhan. Tapi kalau kita jadi orang yang ditindas, jangan jangan menyerah, jangan patah hati, jangan dendam, jangan benci. Ya, yakinlah Tuhan ada di pihak kita. Dan Dia akan membela, Dia akan membalas dengan caranya. Biarkan Dia yang melakukannya. Jangan kita yang melakukannya. Jadi jangan patah hati, jangan dikuasai kebencian. Ya, yakinlah Tuhan ada di pihak kita, menjadi penolong, pembela ya kehidupan kita. Nah, ini ya, iri hati, kegagalan membuat para imam menjadi semakin kalap. Ya, semakin jahat. Para murid kemudian disiksa, kemudian mereka diancam, ditekan ya, supaya jangan lagi mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita melihat bahwa kemudian para murid tidak pernah menyerah untuk melakukan kebaikan. Mereka terus mengajar, mereka terus melakukan pelayanan, penyembuhan, ya, pertolongan kepada orang-orang yang lain tanpa henti. Ya, terus. Ya, kita lewati ini. Ya, terus. Nah, saya sungguh rindu di usia kita ya. Kita ini menjadi seperti Abraham. Abraham yang sudah dipanggil Tuhan di usia yang sudah senior, dan sampai akhir hayatnya dia menjadi orang yang sangat beriman. Ya, sangat beriman. Nah,
Dia beriman karena dia sangat meyakini tentang tadi ya, tentang keberpihakan Tuhan kepada hidupnya. Dia sangat meyakini tentang pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Ini ada dua contoh nih ya, dua contoh. Yang pertama, dalam kasus ketika Abraham dan Lot, dikala mereka sudah makin menjadi keluarga yang besar, punya kambing domba yang luar biasa hebatnya, besar jumlahnya, sampai negeri di mana mereka berada itu nggak cukup untuk menampung kambing domba mereka. Abraham dengan sangat tenang menawarkan kepada Lot ya, pilih pada hari ini kemana engkau akan melangkah. Ya, pilihlah negeri yang engkau mau, ya, yang engkau suka. Kalau engkau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Ini seperti sebuah kerelaan. Ayo pilih mana yang paling baik menurut kamu. Saya akan pilih yang lain. Nah, kemudian Lot pilih sebuah negeri yang subur, negeri yang sangat kaya dengan padang rumput yang hijau, yang luas. Dia pilih yang itu. Dan Abraham pilih yang lain. Nah, di sini ada perbedaan pandangan ya. Lot bergantung pada hukum alam. Aku bahagia, aku berhasil, aku menjadi bangsa yang besar itu bergantung kepada alam. Kalau negerinya subur, tanahnya subur, saya pasti akan berhasil. Ini cara pandang manusiawi sekali. Tapi orang yang beriman, dia bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Kemanapun saya melangkah, aku yakin Tuhan beserta. Aku yakin Tuhan pelihara. Berkat itu tersedia bukan semata-mata karena alam, tapi karena Tuhan yang memberkati. Ya, maka dia pilih. Kemanapun dia pergi, dia yakin Tuhan memelihara. Lalu yang kedua, dalam kasus Abraham dan Ishak. Ketika Ishak nanti akan dipersembahkan, mereka berjalan dari tempat mereka ke sebuah gunung yang bernama Gunung Moria. Ya, di tengah jalan Ishak nanya nih, Bapak, ini kayu sudah ada, api sudah ada. Di manakah kambing domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Ishak wajar ya, ragu ya, bingung ya. Kayu sudah ada, api sudah ada, kok kambingnya belum ada. Ya, tetapi ini jawaban yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman ya. Dia bilang begini, Tuhan yang akan menyediakan. Abraham nggak tahu gimana caranya Tuhan akan menyediakan kambing domba itu. Tapi dia yakin dalam hati, Tuhan pasti menyediakan. Dan betul ketika dia sudah mau menyembelih Ishak, Tuhan langsung intervensi. Tuhan muncul dengan suaranya, Tuhan muncul dengan jawabannya, Tuhan muncul dengan penyediaannya. Tuhan menyediakan. Jadi kalau ada namanya Tuhan menyembuhkan, Yehova Rafa, Tuhan Maha Kuasa, Yehova Zevaot, ya. Ada nama Tuhan yang lain, ini Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Ini cara-cara orang yang beriman ya, bergantung pada Tuhan, Tuhan pasti menolong ya, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, kita yakin Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Berkat yang terbaik, solusi yang terbaik, hikmat yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, dia pasti bisa memberikan itu kepada kita. Tinggal kita belajar ya, seperti Abraham, menjadi orang yang benar-benar beriman. Selebihnya, biar Tuhan mengerjakan bagiannya untuk menolong, memberkati, memelihara kita dengan caranya yang terbaik. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati kita ya. Oh iya, ayat hafalannya. Dari Mazmur 121 ayat 2. Bukan 12, ayat 2. Karena di pasal itu tidak ada ayat 12. Mazmur 121 ayat 2. Tadi saya bilang gampangnya itu 12.
Ini ayat 2 ya, 12. Ya biar lebih gampang ingatnya tadi saya bilang. 121 ayat 2 yang sudah menemukan sama-sama kita baca ya. Ini pendek nih, gampang diingatnya nih. Sudah dapat? Mazmur 121 ayat 2. 12, 12. Nah. Oke, yang sudah dapat kita sama-sama baca ya. Ini pendek nih, gampang diingat. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini ada lagunya ya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit. Begitu ya Bu Feli lagunya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Begitu ya Pak Yosef ya, Mazmur ya. Nggak bisa muncul ya ayatnya. Lagi ya, kita ulangi ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lagi, 1, 2, 3. Iya. Baik, saya persilakan Pak Indra atau Pak Suryanto. Mari Bapak Ibu sama Bapak sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersehati dalam doa ya. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh merasakan persekutuan kasih, baik bersama-sama dengan saudara seiman dan terutama juga dengan Tuhan, lewat doa-doa, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, dan lewat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Tuhan, firman-Mu telah menyampaikan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan, yang menolong para murid-Mu, hamba-hamba-Mu, agar para murid dimampukan semakin kuat, semakin teguh dalam iman kepada Tuhan, agar para murid juga semakin berdaya, semakin berguna dalam pekerjaan yang baik untuk menolong orang-orang lain yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kuasa-kuasa dunia ini yang merasuk mereka. Para murid menjadi saksi Injil yang luar biasa sehingga banyak orang, ribuan orang
bahkan jutaan orang kini percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan kiranya terus beserta dengan kami dalam setiap pergumulan yang kami alami. Dikala kami sakit, Tuhan menolong dengan jamahan-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya kami kembali dikuatkan dan dipulihkan. Dikala kami takut, Tuhan menolong supaya kami diberikan keberanian yang tumbuh dari gerakan Roh Kudus dalam hati kami, supaya kami semakin berani menghadapi semua situasi kehidupan yang terjadi. Dikala kami menghadapi banyak tantangan kehidupan, Tuhan beri kami iman yang melampaui segala akal, yang melampaui segala situasi. Tuhan, kami yakin seperti Abraham bahwa Engkau adalah sumber berkat, sumber keberhasilan, dan sumber kebahagiaan keselamatan yang sejati. Engkau menyediakan yang terbaik buat kami di dalam kehidupan kami. Dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, Engkau memberkati anak-anak kami, cucu kami, agar mereka juga boleh berhasil dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang juga mengurapi agar semua anggota keluarga yang kami kasihi, mereka senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, dan kemanapun mereka dimampukan Tuhan untuk bekerja dan bersaksi. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga saudara kami yang sedang lemah dan sakit. Kami secara khusus berdoa bagi Ibu Lani yang pahanya ada ditemukan benjolan. Kami juga berdoa untuk Ibu Indrawati yang sesak napas. Tuhan, urapi kedua saudara kami ini agar mereka yang sedang lemah secara fisik, mereka diberikan kekuatan hati, kekuatan iman, dan terutama mereka diberikan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan yang terbaik, mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga mereka kembali boleh makin sehat dan makin kuat. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sumiati yang mengalami sakit jantung dan Ibu Sri yang melakukan kemoterapi. Tuhan, berkati mereka di tengah kelemahan ini, supaya Ibu Sumiati Tuhan kembali topang jantungnya, Tuhan topang kekuatan fisiknya, dan Ibu Sri juga Tuhan berkati supaya kemoterapi yang dijalani mendatangkan kembali pemulihan kesembuhan bagi tubuhnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi tiap-tiap kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan, kami yakin Engkau mengetahui situasi kami masing-masing, bagaimana kami secara fisik, bagaimana kami dalam pikiran, dalam perasaan, bagaimana kami dalam keluarga. Mari Tuhan, Engkau berkatilah segenap dimensi kehidupan kami, supaya hanya Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Kami yakin kalau Tuhan mengambil alih, maka semua akan menjadi jauh lebih baik dan indah. Ya Tuhan, berkati gereja kami, supaya Engkau menopang para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para aktivis, agar semua boleh bekerja dengan sebaik-baiknya membangun satu persekutuan yang hidup dan dampak yang luas kepada masyarakat lewat berbagai pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami berdoa untuk bangsa kami supaya kiranya juga Tuhan menolong untuk persiapan pemilu, untuk persiapan pembangunan ibu kota yang baru, dan juga untuk persiapan G20, supaya juga pemerintah dimampukan untuk mempersiapkan semua hal dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa Indonesia. Kepadamu ya Tuhan kami mohonkan doa kami. Dalam nama Juru Selamat kami, penolong kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya akan bacakan sebuah nats untuk persembahan, yaitu dari Maleaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada kepersediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Mari kita sambut dengan lagu Betapa Hatiku. Petugas, silakan yang untuk itu. Hatiku, terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat umur hidupku. Bu Gin berdoa atau Bu Gita? Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk menaikkan pujian bagi nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu kami ingatkan kepada kami semua agar kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Iman kami tidak luntur walaupun sisa hidup kami tidak lama lagi, tapi kami boleh terus menggantungkan hidup kami, menaruh harapan hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan ini ada Tuhan, kami mempersembahkan semua yang kami dapat dari Engkau juga, biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ini adalah saat-saatnya kita akan mengakhiri. Kita akan menyanyikan 2 lagu, yaitu 2 kali, yaitu Ikut Dikau Saja Tuhan.
ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Ikuti kau, ikuti dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ya, umat Tuhan, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan ya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh rindu kami terus boleh ikut Tuhan di jalan yang benar yang Tuhan kehendaki untuk kami lalui, dan di dalam campur tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, berkat, dan janji akan keselamatan yang kekal. Kami yakin dalam ikut dengan Tuhan, kami tidak akan menjadi orang yang hidupnya sia-sia, tapi kami menjadi orang-orang yang akan penuh dengan damai, sukacita, pengharapan yang teguh, karena kami yakin kami akan beroleh upah yang sempurna, yakni keselamatan surgawi yang kekal dan penuh damai. Maka Tuhan, kiranya dikala kami akan melangkah dari tempat ini, kami mohon Tuhanlah yang terus menjadi pemelihara, penolong, dan penyerta kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau menyertai dengan berkat-Mu. Umat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pertolongan Roh Kudus, beserta dengan engkau hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ada warta mungkin? Hah? Oh, satu dulu ya. Bu Felis, silakan.
Selamat pagi Oma Opa. Ya, apa kabar semuanya? Nah ya, saya minta sebelum kita ada pengumuman, saya ingin kita semua berdiri, kita nyanyi dulu lagu Mars. Ya, lagu Mars Betaria. Sudah ditayangkan di sini. Semua sudah bisa? Ada yang belum bisa? Gampang nyanyinya, nanti kalau semuanya sudah nyanyi pasti bisa ya. Kita nyanyi semangat ya. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana Bapa, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama, anak bangsa cucu bangga atas karya berguna dan berharga. Ya, oke, silakan duduk. Ya, ini lagu yang memberi semangat kepada kita semua. Mungkin khususnya untuk Ibu Sumiati yang Sumiati A. Tadi yang kita doakan tuh Sumiati B. Ya, suami karena ada dua yang bernama Sumiati. Jadi Sumiati A itu yang udah lama, itu Ibu Sumiati di belakang sana. Bisa berdiri? Mana Oma? Oma Sumiati? Nah, ini dia Oma Sumiati ya. Ya. Oma Sumiati ini sangat senang dengan lagu ini, memberi semangat untuk dia, ya. Tapi karena nggak bisa lama-lama di sini, kita nyanyikan bersama-sama di awal. Nanti kita nyanyi lagi, ya. Oke. Oma Opa, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Marto dan juga Pak Suryanto sebagai penatua yang sudah melayani pada hari ini di Kebaktian Betaria. Semoga nanti akan lebih sering melayani di sini ya untuk penatua kita agar semuanya bisa kenal. Penatua kita ini banyak, tapi mungkin karena jarang ke sini jadi kita nggak kenal. Ini kesempatan untuk para penatua juga bisa mengenal anggota yang sudah lansia tapi yang semangat. Semangatnya nggak kalah sama yang muda-muda. Benar nggak? Benar ya? Kemarin penatua Yuliana bilang begini sama saya. Masih ingat nggak penatua Yuliana? Yang perempuan, waduh Opa Oma nyanyinya semangat loh katanya gitu. Ya, sangat terkesan. Wah Opa Oma ternyata nyanyinya semangat gitu. Nggak kerasa kalau dia sedang ada di Kebaktian Betaria. Ya luar biasa ya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, saya ingin memberikan pengumuman. Yang pertama adalah tugas kelompok untuk minggu depan adalah kelompok Naomi. Kelompok Naomi ini sekarang dikoordinir kelompoknya oleh Ibu Leni. Ibu Leni berdiri silakan supaya tahu. Ya, Ibu Leni. Dan pendampingnya adalah Pak Rusmin yang ada di belakang sana. Pak Rusmin yang aktif di sana ya. Jadi minggu depan jangan lupa Bu Leni untuk mengatur anggotanya yang menyambut, mengedarkan kantong persembahan dan berdoa persembahan. Nah, minggu depan, sebentar, minggu depan tanggal berapa? Haha, ini Opa Oma ini memang jagoan banget dah, ya, pinter semuanya. Tanggal 3 Juli adalah kesempatan kita akan berpesta rohani bersama dengan makan perjamuan kudus ya. Oleh karena itu, kebaktian kita digabung dengan kebaktian umum di atas. Tapi ruangan ini tetap disediakan untuk oma opa yang susah naik ke atas atau yang sudah nyaman di sini. Ya. Jadi jangan khawatir, ruangan ini tetap bisa didudukin ya, digunakan untuk kebaktian. Ya, yang mau ke atas silakan, yang mau di sini pun silakan. Nanti penatua juga akan melayani di sini. Semuanya mendapatkan kesempatan untuk makan dan minum perjamuan kudus. Jelas ya? Nah, setelah itu, Opa Oma, sekarang mungkin minggu lalu udah diumumkan juga oleh Pak Irwan ya,
bahwa awal bulan kalau dulu sebelum pandemi itu kita melakukan apa? Kalau awal bulan minggu pertama ingat nggak? Nah itu opa-oma mah pinter-pinter ya. Kita akan melakukan kembali pemeriksaan itu, tensi, dan untuk minggu depan ada tambahan. Sebentar ya, sebentar supaya jelas ya. Minggu depan, minggu pertama akan dilakukan tensi dan pemeriksaan gula darah. Nah, tapi harus mendaftar. Ya, karena ruangan ini sekarang tidak hanya dipakai oleh kita. Jadi setelah ini jam 11 nanti ada dari kelompok lain yang akan pakai. Jadi semuanya harus didaftar siapa yang akan melakukan tensi dan pemeriksaan gula darah, mendaftar kepada Bu Iem. Ini saya sudah mendapatkan beberapa nama ya di sini. Jadi semuanya nanti supaya teratur kebagian. Jelas ya? Jelas Opa Oma? Oke. Ya, sekarang waktunya kita mengasah apa? Mengasah apa? Bukan mengasah pisau. Mengasah apa? Kalau mengasah pisau itu Ibu Gin ya. Mengasah otak ya. Ngapain kita? Ya, Pendeta Marto, ini domba-dombamu ini pinter-pinter. Ya, biarpun tua, biarpun udah lansia, umur di atas 80, tapi nggak kalah kalau ngafal ayat. Coba kita kasih tahu Pak Marto, ya. Coba siapa yang mau menghafal ayat hafalan minggu lalu? Coba semua nih, semangat. Kalau di Zoom, ya, itu hampir bisa 70% dari yang hadir tuh ngafal semua. Oh ya, sebelum kita ngapal, kita kasih salam dulu ke teman-teman kita yang ada di rumah yang sedang mengikuti kebaktian lewat Zoom. Itu ada Oma Cailan, ada Oma siapa? Oma Ina, ada Ibu Sarah, Ibu Yulia ya? Ibu Yulia ya. Ada Ibu Sri juga, tapi enggak. Nah itu Pak Marto tuh disalamin ya sama pendeta kita. Ada Ibu Lenmoy, ingat nggak siapa Ibu Lenmoy? Yang mana? Ya anggotanya kelompok Ruth ya. Ada tadi saya lihat ada Ibu Erni, Oma Erni yang di Panti Jompo. Rajin tuh. Kemudian tadi ada Ibu Mimi ya. Halo, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Ibu Cailan mungkin, ada Ibu Sri tadi ya, tapi nggak buka videonya. Nggak apa-apa. Ikutin aja di rumah. Yang di rumah boleh mengikuti melihat opa oma yang menghafal ayat di sini. Siapa yang pertama? Oh, Bu Indrawati yang tadi didoakan kan? Sekarang masih sesek nggak? Oh ya, berarti hati-hati jantungnya ya, jangan banyak jalan kalau gitu. Oke, Ibu Indrawati silakan. Dari mana? Ya, ayat hafalan minggu lalu. Sebentar, dengerin. Ya, Galatia. Yang kenceng. Dirinya diapain? Iya. Karena akan iya. Ya nggak apa-apa. Orang pertama selalu begitu ya, apalagi tadi ada sesek napas katanya. Biarin, kita maklum ya. Ayo siapa tadi ada Ibu Hayati ya? Waduh, ini bersama duet aja. Oke, Ibu Yulia dulu habis Ibu Leni ya. Oke, silakan Bu Yulia. Cakep ya. Ayo Ibu Leni, silakan. Galatia, ya. Diri, ya.
Iya. Tuh, ya siapa tuh yang di belakang? Oh, iya ini. Jagoan, ayo, yang kenceng, Buyem. Dengerin nih. Shh. Tidak membiarkan. Iya, ini koordinator kelompok yang rajin menghafal ayat. Siapa lagi? Galatia 6 ayat 7. Ini masih perempuan semua yang jagoan mana nih? Ayam jago. Ayam jago belum keluar. Ayo ayam jago, Pak Tiongki, Pak Wongso. Pak Gimin. Ayo, biasanya tuh ngapal ayat tuh. Pak Gimin, saya pengen denger dong suaranya Pak Gimin. Hah? Oh, Pak Wongso ya. Ayo Pak Wongso. Ya. Habis Pak Wongso pasti Ibu nanti ya. Ya. Iya. Iya. Allah apa? Iya.